Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Adina Ipriani dengan NIM 2310258 dan rekan saya Betty Anita Saputri dengan NIM 23102029. di sini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Faktor-faktor yang melatar belakangi fenomena catcalling pada perempuan di Indonesia. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat, dan salah satu bentuk pelecehan yang semakin mencuat adalah catcalling. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap kesejahteraan dan keamanan perempuan. Latar belakang fenomena catcalling ini berkaitan erat dengan budaya patriarki yang masih dominan di berbagai masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan seringkali dianggap sebagai objek seksual atau sebagai penguasaan maskulinitas, sehingga tindakan seperti catcalling dianggap biasa atau dianggap sebagai bentuk pujian. Namun, pada kenyataannya, catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat dan hak asasi manusia perempuan. Dalam jurnal yang dikutip dari Savannah Zahrokila, catcalling didefinisikan sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh dan ekspresi verbal maupun nonverbal yang terjadi di tempat umum atau publik. Secara verbal, catcalling sering dilakukan melalui siulan atau komentar yang menyinggung penampilan korban, sementara secara nonverbal dapat berupa gestur fisik. Jadi intinya catcalling adalah perilaku yang tidak sopan dan mengganggu yang sering terjadi di tempat umum. Hal ini bisa membuat orang yang menjadi korban merasa tidak nyaman dan terganggu. Oleh karena itu, penting untuk menghormati orang lain dan tidak melakukan catcalling agar lingkungan sekitar bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua orang. Hasil data terbaru dari YouGov memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat, yakni sebanyak 72%, menganggap bahwa perlakuan catcalling itu tidak pantas. Dan sebanyak 20% masyarakat menyatakan bahwa tindakan ini mungkin kadang-kadang dapat diterima. Dan sebanyak 8% menyatakan bahwa catcalling selalu merupakan hal yang pantas untuk dilakukan. Ketika diminta untuk menilai apakah catcalling dianggap sebagai pujian atau tidak, mayoritas warga Amerika Serikat, yaitu sebanyak 55% menyatakan bahwa catcalling sebenarnya merupakan bentuk pelecehan. Dan sebanyak 24% mengaku tidak yakin, sedangkan hanya 20% yang memandangnya sebagai bentuk pujian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor internal yang mempengaruhi terjadinya catcalling. Yang pertama ada kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam hal melakukan catcalling. Kedua, ada tidak dapat menempatkan diri atau gagal mengendalikan hawa nafsu. Penyalahgunaan kekuasaan dan penyerangan terhadap privasi serta kehormatan seseorang adalah tindakan yang tidak bisa diterima dalam masyarakat yang beradab. Adapun faktor internal yang mempengaruhi terjadinya catcalling. Faktor usia remaja. Hal ini dikarenakan catcalling dianggap candaan. Pasalnya, emosi korban catcalling masih usia remaja, sehingga kadang catcalling yang dilakukan oleh temannya dianggap sebagai pujian. Yang kedua, adanya kepercayaan diri yang rendah. Ketergantungan pelaku catcalling yang memiliki kepercayaan diri yang rendah mengharapkan respons positif dari korban sebagai cara untuk meningkatkan rasa harga diri mereka yang rendah. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya catcalling. Adanya budaya patriarki yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Norma budaya patriarki memegang peran kunci dalam memperkuat fenomena catcalling. Kekerasan dalam rumah tangga dan
kesetaraan gender, pelaku yang terlibat dalam kekerasan semacam itu mungkin menggunakan catcalling sebagai cara tambahan untuk menegakkan kontrol dan kekuasaan mereka. Adanya pewajaran dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku korban. Tindakan pelecehan verbal di jalan seringkali dianggap sebagai cara untuk berinteraksi atau mengenal orang lain. Adapun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi catcalling di Indonesia. Yang pertama ada faktor internal, yaitu karakter yang kurang bermoral, kesenangan semata tanpa adanya bentuk menghargai atau menghormati aturan manusia, mencerminkan kurangnya moral yang dimiliki dalam beretika sesama maupun dengan lawan jenis. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu adanya budaya patriarki, kesetaraan gender dan stereotip masyarakat yang menormalisasikan catcalling. Terjadi catcalling dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya, fenomena catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang masih sering terjadi di ruang publik. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Budaya patriarki yang masih dominan memainkan peran kunci dalam memperkuat fenomena ini, dengan memposisikan perempuan sebagai objek seksual yang dapat diperlakukan seenaknya oleh laki-laki. Saran dari kami, untuk mengatasi catcalling, maka perlu pemahaman kita terhadap catcalling tersebut harus seiras. Sosialisasi atau pemahaman terkait catcalling harus disebarluaskan pada masyarakat sehingga faktor yang melatar belakangi fenomena catcalling di Indonesia mendapat tanggapan serius dan menjadikan pelaku jera untuk melakukan kembali tindakan yang sedemikian. Sekian dari kami, terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.